Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk tanggal hari ini tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan hari Kamis ya, tanggal 2 Juni 2022. Untuk tanggal 1 Juni 2022 libur ya, tanggal merah untuk memperingati hari lahir Pancasila ya. Nah, jadi libur satu hari. Jadi saya akan bahas, pada saat saya bahas ini masih sesi satu break ya. Jamnya jam 12.36 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tujuannya saya bahas pada waktu sesi satu break. Bagi kalian yang sudah menonton ya, nanti sebelum marketnya tutup, kalau mau buy jadi ada keputusan dan kesempatan buy ya. Kalau misalnya masih bagus sesuai dengan yang saya bahas, boleh buy. Kemudian kalau yang sudah punya sahamnya, misalnya kebetulan saya bahas ya, jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai dahulu dengan yang pertama adalah untuk BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Jadi bahwasanya untuk BBRI ini sudah sering banget saya bahas. Jadi jangan bosan-bosannya. Ini terutama bagi orang yang masih baru atau bosan mengenal ya mengenai channel saham profit. Kemudian juga bagi yang mau review juga ya, apakah masih bagus atau enggaknya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Support terdekatnya 4460, resistennya memang 4550. Sebelumnya saya sudah sebutkan area buy on weakness untuk BBRI ada 3 ya, 4550, 4460 dan 4280 ya. Jadi bahwasanya saya ingin menjelaskan ya, bahwa analisa saham atau rekomendasi saham yang saya bahas itu bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak ya. Ini kelanjutannya dari sebelumnya ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah bahas juga ya ketika dia rebound ya. Pada dasarnya ini area buy and sudah saya sebutkan 4280. Artinya kalau dia sudah turun kemudian berhasil rebound, silakan buyback ya. Buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan atau menurut kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Strateginya seperti itu. Jadi apakah masih bagus untuk BBRI? Terus terang aja untuk BBRI selama dia bertahan di atas 4280 dia masih cukup bagus ya untuk BBRI. Nah, kalau kita perhatikan di sini MA20-nya memang mengarah ke bawah, tapi sejauh ini dia masih konsolidasi, masih cukup wajar ya seperti itu ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke resisten berikutnya 4600. Mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 4600 kita tambah lagi ya. Seterusnya setiap lipatan Rp50 aja, kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Yang misalnya, oh Pak Sunar saya nggak mau buy sekarang, tunggu kalau koreksi pullback, boleh aja tunggu di area 4280 ya, atau 4460. Jadi kalau dia koreksi seperti ini sebelumnya ya, kemarin ya, ini pada saat 30 Mei ya, dia koreksi. Nah kalau dia sudah berhasil rebound kembali ke atas 4460 silakan buy ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya, jadi tinggal ikutin aja. Yang penting di sini adalah fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trailing stop ya, di mana kita pasang stop loss, kemudian di mana kita tambah lagi atau buy up atau average up ya. Kalau dia berhasil naik lagi atau rebound ke atas lagi ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ADMR. ADMR sudah pernah saya bahas. Memang kalau untuk ADMR ini saya masih lebih suka kalau bahasnya pakai chartnya hourly ya atau per harian ya. Jadi bahwasanya untuk ADMR ini sudah pernah saya bahas sering banget ya. Kalau yang ngikutin channel saya harusnya sudah paham, sudah mencatat ya. Ini area buy and weakness bagi yang misalnya takut beli sekarang ya. Tunggu aja buy and weakness-nya di area 2200. Sebenarnya sebelumnya saya kasih arahan ya. Buy and weakness-nya ada dua area, 2500 dan 2200 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawahnya berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi untuk ADMR ini apakah masih ketinggalan Pak Sunar? Kalau yang belum punya strateginya adalah ada dua ya. Tunggu lagi area buy on weakness yang sudah saya sebutkan di 2200 atau 2300 ya. Jadi memang saya acuannya setiap lipatan Rp100. Kalau misalnya 2200 nggak dikasih ya, 2300 kalau dia sudah berhasil rebound ya bolehlah kita buy-nya bertahap ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average zone ya. Pasang trailing stopnya dan stop lossnya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Nah kalau yang mau buy high sell higher ya, itu strategi yang kedua. Kalau nggak dikasih buy on weakness ya kita buy high sell higher. Naik ke atas 2500 kita boleh buy. Berikutnya setiap lipatan Rp50 kalau mau tambah lagi atau average up ya, atau setiap lipatan Rp100 itu untuk ADMR. Jadi bahwasanya untuk ADMR ini masih tetap sama ya prinsipnya ya. Selama dia bertahan di atasnya 2200 dia masih cukup bagus ya, kurang lebih seperti itu untuk ADMR. Berikutnya untuk ADRO. Jadi ADRO sudah pernah saya bahas juga ya.
sideways di area 3.000 sampai 3.400. Jadi kalau dia naik ke atas 3.200 yang belum punya, kalau mau buy silakan. Buy-nya bertahap aja ya. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Kenapa kita buy-nya bertahap aja? Karena ini masih konsolidasi di area uptrend-nya ya. Jadi masih cukup bagus. Walaupun MA20-nya masih cenderung mendatar ya. Tapi masih cenderung bagus ya. Selama ini masih cukup bagus ya, energi ya sektornya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness boleh aja tunggu di area 2.800, 2.600 atau yang paling deket banget ya itu di 3.000 ya. Kalau dia masih sideways masih kuat ya. Jadi dia kalau koreksi di bawah 3.000 seperti ini ya. Turun di bawah 3.000 kalau menjelang penutupan atau besok paginya sudah mulai rebound ke atas 3.000, di sanalah kesempatan untuk buy. Itu yang bagi yang mau buy on weakness. Kalau buy on weakness nggak dikasih, itu boleh buy high sell higher ya. Naik ke atas 3.400 boleh buy. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah nggak ketinggian Pak Sunar? Ya, saya prinsipnya berdasarkan analisa teknikal ya. Prinsip dasar analisa teknikal itu prinsip yang kedua, maaf yang ketiga ya. Tren akan tetap berlanjut selama belum ada konfirmasi pembalikan arah tren ya. Jadi ini masih cenderung sideways. Kalau dia masih berhasil breakout lagi, berarti dia akan lanjutkan arah uptrendnya ya, seperti itu ya. Jadi boleh buy high sell higher. Itu yang berani tipenya buy high sell higher. Kalau nggak berani ya tunggu aja kalau dia pullback, atau pilihannya buy-nya bertahap aja ya. Buy sekarang tapi bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi mudah banget kok ya yang ngikutin saya ya. Jadi bukan karena saya mau memuji diri sendiri enggak ya. Ya karena ada beberapa feedback dari teman-teman seperti itu ya. Kalau ada acuannya seperti ini mudah sih, tinggal ikutin aja ya. Pasang automatic order buy dan juga automatic order sell. Untuk automatic order sell biasanya pasangnya dua ya. Yang pertama untuk trailing stop, yang kedua untuk stop loss ya. Kalau gagal ya jangan lupa pasang stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BBCA masih cukup bagus ya. Jadi saya masih punya untuk BBCA. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya di grup kecil saya sudah buy BBCA. Jadi bahwasanya untuk BBCA ini selama dia bertahan di atas 7175 dia masih cukup bagus. Nah, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di 7450 atau 7350 atau di atasnya lagi 7600. Hari ini dia sudah berhasil breakout ke atasnya. Jadi untuk BBCA ini menurut saya sih kalau mau buy sekarang boleh ya. Buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik boleh tambah lagi atau average up. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Naik ke atas 7750 tambah lagi, naik ke atas 7875 tambah lagi ya. Itu bagi yang ngikutin garis saya ya. Kalau nggak mau setiap lipatan Rp50 ya boleh aja ngikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Jangan lupa pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kurang lebih cukup ya untuk BBCA. Berikutnya untuk BMRI. Oh ya, kalau yang merasa saya ngomongnya kecepatan, mungkin playback speed videonya bisa dikurangi ya. Settingan di YouTube-nya 0,75 kali. Biasanya seperti itu ya. Karena saya terus terang aja kejar waktu dan juga yang dibahas banyak. Kadang-kadang saya juga nggak sempat cek beritanya ya. Kalau ada aksi korporasi yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya, seperti itu ya. Misalnya Pak Sunar, oh ini ada pakai dividen tanggal berapa gitu ya. Kadang-kadang saya memang nggak cek atau sudah pernah tahu tapi lupa ya. Jadi silakan tulis saja. Jadi bahwasanya untuk BMRI ini dia masih di tengah-tengahnya antara support dan resistance-nya 8.000 dan 8.500. Mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak. Memang tanggung sih. Lebih baik tunggu aja di area sekitar 8.000-an ya. Artinya kalau dia turun atau koreksi di bawah 8.000, kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, di sanalah kesempatan untuk buy. Yang nggak mau buy sekarang. Tapi karena uptrend-nya masih cukup bagus ya. Ini sudah MA20-nya sudah berjuang untuk mengarah ke atas lagi ya. Mau buy sekarang boleh aja tapi bertahap aja ya. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up atau ikutin aja garis yang sudah saya berikan. Jadi kalau naik ke atas 8.500 masih memungkinkan target berikutnya di 9.000 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mudah banget ya untuk tradingnya. Ini range-nya sudah saya berikan, support resistance-nya tinggal ikutin aja, pasang automatic order buy dan automatic order sell. Kurang lebih cukup untuk BMRI. Berikutnya MDKA masih konsolidasi di atas. Di sini area buy weakness sudah saya gambarkan di 5.000 atau 4.750 ya. Kalau misalnya nggak dikasih, kalau mau buy sekarang sebenarnya tanggung ya. Lebih baik tunggu buy on weakness saja atau buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout, ini kan high-nya di 5.375. Kalau dia berhasil breakout ke atas 5.375, kita buy. Nanti kalau mau tambah lagi atau average up, boleh pakai acuan setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi ya. Memang di sini MA20-nya mengarah ke bawah, tapi bahwasanya di sini dia masih cukup bagus ya selama dia bertahan di atas 4750. Itu untuk MDKA ya. Masih cukup bagus, kurang lebih seperti itu. Cukup ya.
Kemudian berikutnya untuk Telkom. Jadi Telkom masih sentimen pembagian dividen ya. Eh, jadi sebentar saya dividennya dia cum date-nya tanggal 8 Juni. Sebentar. Saya lupa ya cum date-nya tanggal berapa ya. Itu yang tahun lalu 8 Juni 2021 ya. Kelihatannya sudah ada pengumuman ya di rapat umum pemegang sahamnya. Cuma di sini di aplikasi RTI Bisnis dia belum update ya. Saya terus terang aja nggak punya Telkom ya, jadi nggak ngikutin perkembangannya juga. Kalian tahu untuk cum date dividennya silahkan tulis di kolom komentar ya. Ini arahnya MA20-nya mengarah ke bawah. Jadi bahwasannya untuk Telkom ini selama dia bertahan di atas 4.000 itu masih cukup bagus ya. Dan ini area boundaries memang sudah saya sebutkan 4.200, kalau dia berhasil rebound atau mantul silakan buy. Banyak bertahap aja. Tetap sama ya, naik ke atas 4.300 boleh tambah lagi atau average up. Nah, di sini ada high-nya dari kemarin, swing high-nya di 4340 ya. Jadi posisinya yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh aja bertahap aja ya, jangan terlalu banyak. Tapi nanti kalau sudah berhasil naik lagi breakout high naik ke atas 4340, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih strateginya seperti itu untuk Telkom ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil rebound lagi. Baiknya menurut saya sih jangan terlalu agresif karena ini MA20-nya mulai mengarah ke bawah dan masih di bawahnya MA20-nya ya, posisi harga sekarang ya. Memang dia masih berusaha untuk rebound ya. Jadi bertahap aja, kurang lebih cukup untuk Telkom. Berikutnya untuk BEPS. BEPS di sini support terdekatnya sudah pernah saya bahas ya kemarin ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas, enggak. Sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Di sini ya saya masih ingat ya. Memang untuk BBS, Pak Sunar naik ke atas 4.400 kemudian nggak lama lagi koreksi. Ya tetap saja yang penting adalah fokus kepada garis-garisnya ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi, rebound naik ke atas 4.400 mau buy silakan ya. Naik ke atas 4.710 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Itu sudah pernah saya sebutkan, naik ke atas 5.000 tambah lagi ya seperti itu ya. Target price-nya adalah 5.400 dan 5.750 ya, kurang lebih seperti itu untuk BABS. Kemudian mungkin yang baru saya mengenal channel saham profit ya, Telegram grup saya yang resmi adalah saham profit ya, itu yang grup besarnya. Seringkali kadang-kadang ada orang yang tanya di grup saya ya, hari ini beli saham apa atau besok beli saham apa seperti itu ya, istilahnya yang minta stock pick gitu ya seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau kita bicara mengenai stock pick ya, ada beberapa orang yang juga jualan rekomendasi saham ya seperti itu ya. Ya sebenarnya sih saya sih nggak ada komen positif atau komen negatif ya, saya hanya mengatakan ya, kalau ngikutin saya sih untuk analisa saham sudah saya berikan, analisa saham harian sudah saya berikan, analisa saham mingguan sudah saya berikan ya. Terus di grup juga saya sudah pantau, kalau ada yang tanya-tanya apakah masih bagus atau pasang trailing stop loss di mana, target price di mana, saya juga sudah jawab ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang saya itu bingung kalau ada yang masih minta stock pick itu maunya apa gitu loh ya. Masa sih kalau Anda itu jadi trader atau investor Anda nggak mau belajar mandiri sih, maunya disuapin doang ya istilahnya gitu ya. Sekali-sekali dong kalau belajar ya, boleh ngikutin saya ya. Saran saya malah kalau rajin nonton itu bagus ya, karena support resistennya sudah saya gambarkan dan cara-cara tradingnya itu mudah banget sebenarnya. Tinggal jalankan aja, pasang automatic order, nggak perlu dilihatin setiap hari ya bagi yang kerja ya. Juga ada analisa saham mingguan ya, beberapa saham ya seperti itu ya. Jadi apalagi yang kurang gitu loh ya, kok masih ada yang minta stock pick rekomendasi saham untuk besok. Bahkan ada yang komen, Pak Sunar tolong bahas yang belum naik gitu ya. Ya belum naik maksudnya dalam arti seperti apa? Kalau sahamnya lagi downtrend ya ngapain dibahas kalau downtrend ya. Nanti malah kalau dibahas Anda beli trennya masih turun ya, nanti Anda malah loss ya, nyangkut ya, average down terus ya. Kalau berhasil rebound, kalau nggak berhasil rebound ya seperti itu ya. Kadang-kadang juga ada beberapa saham yang sudah saya bahas, buy on weakness areanya sudah saya sebutkan, atau strateginya buy high sell higher sudah saya sebutkan ya. Jadi cara saya adalah belajarlah untuk mandiri ya, jangan maunya itu disuapin terus ya, ya seperti itu ya. Uh, Hanya juga saya komen sedikit aja ya, kalau ada yang istilahnya hebat lah, rekomendasi sahamnya atau stock picknya selalu hebat gitu ya. Nah itu mungkin aja karena uptrendnya untuk IHSG sejauh ini masih cukup bagus ya seperti itu ya, kondisinya ya. Jadi nggak akan selalu, maksud saya nggak akan selalu akurat 100% ya. Kalau dia berhasil akurat 100% setiap hari ya, setiap minggu, setiap bulan ya, dia sudah pasti kaya raya, nggak perlu jualan rekomendasi saham. Karena bahwasanya bisnis di saham itu yang paling menguntungkan ya, itu adalah jualan rekomendasi saham ya. Karena apa? Nggak ada resiko ya. Paling kalau sahamnya naik ya bisa promo screenshot ya, atau promo testimoni,
nanti Anda dapat member lagi baru yang member berbayar ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada resikonya seperti itu ya. Nah, Anda tahu sendiri kalau tipe seperti itu berarti pihak tersebut dia masih belum bisa trading sendiri dengan mandiri ya, seperti itu ya. Ada juga alasannya untuk menambah kapitalnya juga ya terserah lah, saya nggak mau menjelekkan orang lain ya, kurang lebih seperti itu. Intinya adalah belajar mandiri ya. Sudah saya bantu analisa sahamnya baik harian ataupun mingguan, garis-garisnya sudah saya bantu juga, di grup juga saya sudah bantu ya. Kurang apa lagi gitu ya, kadang saya itu bingung ya. Ya hanya sekedar sharing aja. Nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.